Halo guys, ketemu lagi dengan Daniel Ngeng. Kali ini setelah sekian lama kita explore Labuan Bajo guys, ya kan? Ini dia Pulau Padar yang keren, ya kan, viewnya. Terus juga udah pasti destinasi wajib nih guys. Kita mau lihat Komodo. Ini one day tour ya guys, kita nggak naik pinisi. Ya, ada juga foto-foto seksi di Pink Beach. Terus kita explore juga ke Goa Batu Cermin guys di Labuan Bajo. Kita ke Goa Rangko juga guys. Terus kita foto-foto di Bukit Amelia. Terus juga kita sempat riding sedikit ke Waibobok guys. Dan juga di video kali ini saya akan spill gimana caranya touring 22 hari tapi cuma bawa satu tas guys, ya kan. Nah, dan juga pemilihan bahan-bahan gear ala Daniel Ngeng. Oke, ikutin terus guys, let's go Ngeng. Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat aja ya. Ayo silakan yang belum di-subscribe karena kita masih banyak nih petualangannya. Jadi kemarin hari terakhir di Sumba guys, kita menuju Pelabuhan Waingapu. Kita berangkat jam 4 sore guys. Nah, eh, kita mendarat di Labuan Bajo itu sekitar tengah malam, ya kan, karena perjalanan kurang lebih 8 jam dari Waingapu ke Labuan Bajo guys. Jadi waktu kita nunggu ferry, kita udah langsung booking tuh guys, hotel. Terus karena kita besokannya mau lanjut ke trip ke Komodo, jadi kita langsung booking juga tuh. Sebelumnya kita udah lihat-lihat juga paket-paketnya, ya kan. Nanti eh, apa linknya kita spill di deskripsi ya guys, untuk booking hotel sama booking paket wisatanya guys, karena supaya murah. Jadi kita booking one day trip guys. Kenapa? Karena kita cuma bertiga. Kalau misalkan banyakan sekitar 10 atau 20 orang grup tuh baru enaknya sewa pinisi, karena di situ kayak semacam villa tapi di kapal. Maksudnya kita bisa bareng-bareng rame-rame. Nah, cuman karena kita cuman bertiga, akhirnya kita pesan yang one day trip, karena kurang lebih itu one day trip Komodo itu udah dapat semua lah, ya kan. Sisanya itu kita sama aja lah, bisa di skip juga. Terus juga eh, kita bisa explore pakai motor kan, karena kita bawa motor, jadi bisa explore lewat jalan darat guys. Oke, setelah 8 jam kita welcome to Labuan Bajo guys. Sedikit tentang info tentang Labuan Bajo. Jadi Labuan Bajo ini kota kecil guys, tapi rame. Nah, seperti di gambar. Nah, cuman di di daerah sini doang nih yang pusat keramaiannya. Di daerah lain nggak ada. Nginep 2 malam di Komodo Lodge karena kan besoknya langsung one day trip. Ini hotel terkenal, local collection. Ini spot foto motor yang tadi. Nah, ini hotel kita berikutnya karena kita 6 hari di sini. Nah, nanti saya ceritain deh kenapa saya terdampar di sini. Ini Gua Batu Cermin guys, Komodo Airport. Pokoknya semuanya deket guys, di Labuan Bajo ini semuanya enak banget, deket ya, makanya banyak turis kesini. Ini resort yang terkenal juga ya nak. Ini spot foto yang tadi dari punggung. Nah, terus kita lanjut, kita ke Goa Rangko. Nah, jadi untuk nyampe Goa Rangko itu harus dari desa Tanjung Boleng ini guys, naik kapal nelayan. Kita sewa 200 sampai 300 ribu kalau nggak salah. Terus kita juga sempat riding tipis ke Waibobok naik motor guys. Gitu. Sekilas tentang Labuan Bajo guys. Besok pagi jam 6 udah dijemput, kita ke pelabuhan. Terus kita naik speedboat guys. Kita langsung ke pemberian pertama, yaitu Padar Island. Nah,
Ini kita di speedboat, foto sebentar. Terus begini penampakannya guys. Ini ya salah satu spot foto yang wajib lah. Jadi kita trekking sekitar setengah jam naik ke atas. Lumayan juga sih, cuman worth it banget guys. Kalian harus naik ke yang paling atas supaya dapet foto kayak gini guys. Ini pokoknya naik terus ke paling atas tuh, orang-orang di bawah, kita naik lagi tuh. Terus kita lanjut ke Komodo Island guys. Nah, ke Komodo Island ini bayar lagi. Ada bayar masuknya 200 kalau lokal, kalau bule GoPay ya kalau nggak salah. Terus kita ada bayar rangernya, terserah kalau rangernya gitu guys. Jadi rangernya itu jagain kita guys. Dia bawa tongkat gitu untuk mencegah supaya si komodo ini nggak menyerang kita. Karena meskipun nggak beracun, tapi lidahnya itu mempunyai 90 jenis bakteri ya kalau nggak salah. Jadi bisa bahaya kalau kena sentuh sama lidahnya gitu guys. Makanya dia biasa bawa tongkat yang ujungnya V gitu guys, supaya nanti kalau misalkan ada komodo yang mendekat, nah itu dijagain nama itu. Udah gitu si rangernya juga fotoin kita guys. Oke, lanjut lagi. Setelah kita dari Komodo Island, kita udah siang, makan siang di Pink Beach guys. Mana guys, mantep kan? Jadi kapan nih kalian mau kemari nih? Ya kan, kalian harus kemari. Kalau bisa sih rame-rame guys. Kalau bisa di atas 10 orang supaya bisa saya bawa pinisinya, jadi complete experience-nya. Nah, setelah dari Kanawa Island kita balik ke pelabuhan. Nah, begitu nyampe pelabuhan kita langsung nanya tuh ke loketnya untuk nanya jadwal kapal berikutnya yang mau untuk balik ke Jawa guys. Nah ternyata di loket tersebut yang di pelabuhan itu khusus untuk ferry penumpang. Jadi ferry penumpang atau ferry yang untuk menuju Sumbawa. Nah sedangkan kita ini kan mau langsung ke Surabaya karena perginya udah bosan juga lewat jalan yang sama lagi, lewat Bali, Lombok, Sumbawa dan beberapa ferry lagi kan lama tuh, mungkin sekitar 2-3 hari.
ya kan. Jadi rencana besok kita mau nanya nih ke loket penjualan tiket kapal laut yang Roro, yang bisa ikut sama motornya ke Surabaya, guys. Nah, kebetulan dekat dari hotel. Nah, ini tempatnya deket banget, tinggal jalan tuh loketnya. Jadi besok pagi kita nanya. Ternyata kapal Roro yang berikutnya berangkat ke Surabaya itu baru ada 4 hari lagi, guys. Terus kita diskusi dong pas sambil sarapan tuh di hotel. Nah, ternyata akhirnya kita ngambil keputusan, ya udah kita nunggu 4 hari lagi. Karena apabila kita langsung berangkat juga maksain, yang pertama kita nggak bisa explore Labuan Bajo lebih jauh lagi. Maksudnya cuman kemarin ke Komodo doang. Yang kedua, waktunya kurang lebih sama aja, sama kita jalan menyusurin Sumbawa lagi, Lombok lagi, balik lagi, baru ke Jawa, guys. Jadi akhirnya ya udahlah, kita stay dulu di Labuan Bajo 4 hari ya kan, sambil explore yang bisa dieksplor sambil nunggu kapalnya, guys. Nah, kalau mau nunggu kapal yang lebih bagus lagi, yang DLU ferry itu 2 minggu lagi, lebih lama lagi, pokoknya selisihnya kalau nggak salah 5 hari. Jadi kalau kita kalau kita mau berangkat pakai kapal Roro, kita berangkatnya 4 hari lagi. Kalau mau pakai DLU 9 hari lagi. Wah, kalau 9 hari sih kelamaan. Akhirnya kita mutusin kita nggak apa-apa deh, kapal yang jelek, yang untuk truk-truk itu kapal Roro, asal kita bisa pulang cepat. Ini kondisinya itu kita udah 18 hari ya, touring mulai dari pertama dari Jakarta sampai sekarang ini di Labuan Bajo setelah kita ngelilingin Flores dan Sumba. Nah, mumpung banyak waktu kosong di Sumba, nah nanti saya mau cerita juga gimana caranya ya kan, sedikit tips and trick lah gimana caranya untuk supaya kita nggak banyak-banyak bawaannya, karena kalau banyak kan repot ya, berat ya. Gitu, guys. Oke. Stay tune, guys. Jadi hari ini tadi kita siang ke Bukit Amelia, foto-foto, terus kita nyantai di Waicucu. Malamnya kita makan seafood nih di pusat seafood di Labuan Bajo, guys. Ya, namanya touring mah ada aja masalahnya. Yang penting gimana nikmatin aja ya kan, guys. Besoknya kita gas naik motor ke Goa Rangko, guys, ya kan. Nah, setelah kita dari dermaga itu nggak bisa lanjut naik motor ke Goa Rangkonya, harus naik kapal dulu, guys, baru kita bisa sampai ke Goa Rangkonya. Itu bayar 300.000 untuk bertiga, ya murah lah ya, tapi memang deket sih, nggak jauh. Balik lagi ke permasalahan tadi ya. Memang sih kita udah planning jadwal dari jauh-jauh hari. Cuma kan gara-gara kapal yang di Bima itu, yang tadinya itu mau langsung ke Sumba, nggak ada kapalnya. Jadi ya dinikmatin saja, guys. Ini Goa Rangko, jadi goanya ini diisi air itu kalau airnya pasang. Jadi di dalam itu kan keisi terus air pasang, jadi guanya asin banget, guys. Kalau nanti kesana jangan diminum ya, nanti bisa darah tinggi. Saking asinnya itu danau, gua lah ya, saya ngambang gampang banget di situ, begitu, guys. Terus abis dari Goa Rangko, kita gas ke balik ke hotel, guys, karena kita menunjukin gimana caranya masukin cuman bawa satu tas ini untuk touring 3 minggu. 22 hari itu kan 3 minggu.
Jadi kata kunci yang pertama adalah ember lipat guys. Jadi ember lipat itu sangat dibutuhkan karena kita mau nyuci setiap 3 atau 2 hari sekali. Kita nyuci dimana kalau pas kita nyampe hotelnya misalkan pas lagi touring nih sore, jadi kita ada waktu ngejemur yang lebih lama sampai besok pagi. Kata kunci yang kedua adalah dry fit guys. Dry fit itu artinya cepat kering. Sebisa mungkin pakaian kalian itu semuanya dry fit. Kalaupun ada yang enggak, minimal baju sama celana pendek itu dry fit lah minimal. Kalau kolor kan dia nggak terlalu besar, jadi bisa lebih cepat kering juga gitu guys. Nanti semua gear saya spill deh di deskripsi ya guys. Nah, kata kunci yang ketiga adalah cara menjemurnya guys. Ini kurang lebih ibaratnya kamar hotel ya. Ini kamar mandi kotak kecil ini. Terus kita ini ilustrasiin ini kasur, 2 kasur single ya guys. Terus kita gambar lagi meja nakas lah ya kan, biar kebayang. Terus di daerah sini tuh biasanya lemari. Di depan kamar mandi itu biasanya lemari. Lemarinya bisa ketutup, bisa kebuka ya kan, tergantung hotelnya. Di sini biasanya meja TV sama meja tulis nih ya kan. Nah, di sini posisi AC biasanya di sini nih atau di sini, tergantung si hotelnya. Pokoknya dimanapun AC-nya usahakan sejajar sama tali jemuran guys. Nah, ini tali jemurannya kita bentangkan dari sini sampai sini ya kan. Terus kita jemur baju-bajunya itu ya di sini gitu kan ya, mungkin disisain lah buat orang jalan. Gitu ke jemur lagi di sini ya kan. Kalau dry fit dijemur begini itu semalaman udah pasti kering, apalagi kena angin AC. Angin AC-nya digedein aja, cuman jangan ke arah kita yang lagi tidur, nanti masuk angin ya kan. Arahin ke jemurannya, nanti dia kan pasti netes tuh. Nanti di bawahnya dikasihin aja keset yang dari kamar mandi itu guys gitu. Ini kurang lebih pintu masuknya kayak gini kan, masuk hotel, masuk kamar maksudnya. Terus ini masuk pintu kamar mandi kurang lebih di sini gitu. Jadi kalau kayak begini itu pasti kering guys. Saya udah pengalaman lah, maksudnya udah sering. Nanti kan angin kalau AC-nya di sini, AC di ujung, anginnya ke arah sini ya kan. Nanti dia melewati sela-sela baju kita, jadi dia kering. Kalau yang dari sini AC-nya ya sama aja, kurang lebih begitu. Pokoknya sejajarin si tali jemurannya sama AC. Jadinya nanti si jemurannya ketip angin dengan efektif dan efisien guys gitu. Nah, itu untuk cara ngejemurnya guys. Nah, embernya juga pakai yang kotak gini guys. Dia lebih kuat. Soalnya kalau yang saya pernah beli juga yang bulat itu gampang melewat. Jadi kalau diisi air tuh nanti penuh, terus dia tahu-tahu tumpah, ya kan. Nah, yang paling mantap sih guys. Nanti linknya saya kasih di deskripsi, semua ada. Jangan lupa pinjem tuh hanger ke bawa hanger dari rumah sama jepitan. Ini muat guys untuk cuci 4-5 baju. Berikutnya untuk gear. Nah, saya pakai merek 5 gloves ya kan. Saya ada 2 karena yang satu untuk cadangan. Nah, untuk pemilihan sarung tangan, usahakan yang ada slidernya tuh guys. Itu yang membuat aman kalau kita nahan gitu jatuh. Terus juga harus adem gitu guys. Ini kalau balaklava mah bebas deh ya.
tergantung nyamannya aja. Kalau saya pakai yang Rock Bros soalnya adem. Nah, untuk protektor saya pakai Klim yang bahannya D3O. Nah, kenapa kita milih bahan D3O? Ini yang protektor siku guys itu. Nah, kenapa D3O? Nanti ada link video di deskripsi yang menjelaskan kenapa bahan harus D3O, karena supaya aman. Nah, jadi semua gear saya ini murah-murah guys. Kita kenapa pilih celana panjang touring yang bahan jeans itu supaya nyaman. Jadi begini guys, kalau pemilihan gear itu semakin aman gearnya, semakin nggak nyaman biasanya. Sedangkan kenyamanan itu penting kalau kita jalan jauh, karena kalau kita jalan jauh itu terus kita nggak nyaman, itu nanti kita capek, ya kan? Kita capek karena kita entah kepanasan atau gearnya itu berat gitu kan untuk bawanya. Jadi begitu guys. Nah, kalau saya ada sih beberapa barang yang mahal seperti protektor, sarung tangan, itu mahal. Kenapa? Karena itu untuk keamanan saya gitu. Nah, tinggal kalian tergantung kalian deh, maunya yang aman, bener-bener aman, itu pakai bahan yang Cordura, waterproof segala macam. Tapi kalau saya lebih pentingin kenyamanan juga gitu loh guys. Nah, ini listnya total barang-barang yang saya bawa, mau kemana, mau berapa lama pun saya bawanya tetap segitu guys. Nah, ini contohnya kalau misalkan kita pakai jersey yang panjang sama rompi. Kalau cuacanya agak dingin, nah tapi di dalamnya tetap ada protektor juga di dalam jersey-nya. Nah, ini kalau misalkan cuacanya panas, nah kita bisa pakai kombinasi dengan kaos dry fit-nya. Jadi tetap ada keamanan juga, tapi juga tetap adem gitu guys. Jadi mindset tetap pakai, sama kaos pendek tetap pakai. Jangan lupa bawa juga obat-obatan dan vitamin. Nah, ini ini untuk keamanan. Terus ada juga ini kotak obat-obatan saya, isinya vitamin C, terus ada propolis, ada obat-obatan pribadi lah, ya kan, supaya gampang. Nah, ini dia andalan saya, ini propolis guys. Ini itu dari sarang lebah, ya kan. Nah, ini itu benar-benar antivirus, anti jamur. Pokoknya dia meningkatkan daya tahan tubuh. Saya biasa minum 1 setiap hari pas touring supaya nggak sakit. Ini kalau untuk obat arak gosok, kalau misalkan seleo atau gimana, jangan lupa bawa juga obat nyamuk. Nah, ini tolak angin. Saya pakai ini kenapa? Karena kandungan jahenya tinggi. Dia jahenya 35% dan dia nggak ada airnya. Jadi jahe sama madu tok. Begitu. Tolak angin juga boleh, sama aja. Terus saya bawa juga vitamin C, juga obat-obatan diare. Ini paracetamol untuk flu, untuk menjaga kalau flu. Ini powerbank. Terus ini Pumix lagi. Sama ini jangan lupa bawa plester guys, plester kalau luka. Bawa juga minyak kayu putih untuk masuk angin. Terus peniti, jadi kalau ada yang perlu untuk emergency pakai peniti untuk nyambunginnya. Untuk orang yang robek-robek, biasanya sih tas biasanya. Nah, kalau teman-teman gimana nih? Biasanya pakai gear yang kayak gimana? Nanti boleh kita diskusi di komen, ya kan? Oke, besokannya kita mampir sebentar di Goa Batu Cermin guys. Ini di dekat airport posisinya. Ini keren banget guys, goanya banyak stalaktit, banyak stalagmit. Ini natural, 100% natural.
Jadi waktu itu kita ke sana, waktu itu belum buka, cuman kita boleh masuk, diajak masuk sama yang ininya, sama penjaganya baik banget guys. Oke, ini penampakannya. Nah, kita masuk juga ke goanya, itu lumayan panjang juga. Mungkin dari pertama masuk sampai keluar itu kurang lebih 40 menitan lah trekkingnya, ya kan. Jadi stalaktit sama stalagmit. Terus di dalamnya ada ruang terbuka juga supaya bisa kelihatan bagus, guys. Terus setelah kita beres dari Gua Batu Cermin, kita gas tipis ke Waibobok, guys. Ini ekowisata. Jadi kafe, maksudnya ada warung, terus ada juga kayak ada kayak itu, guys, outing untuk outbound, ya kan, seperti itu. Besokannya kita langsung gas ke Jakarta, guys. Kapalnya sudah tiba, kita sudah langsung di kapal itu 36 jam. Nah, begitu nyampe Surabaya kita langsung gas nonstop sampai Jakarta. Kita paling istirahat 3-4 jam, itu tidur di sekitar Pamanukan, guys. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya, guys. Rencana kita mau touring jauh lagi ke Sulawesi. See ya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya, guys. Nah, kita mau kemana lagi nih? Sampai jumpa di petualangan berikutnya, guys. See ya.